Hai semuanya, perkenalkan nama saya Rim Ongkahi, NIM 1901060087. Saya mahasiswa Prodi Pendidikan Kimia semester 4 kelas A. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video penjelasan bagaimana cara penggunaan aplikasi ChemLab pada bagian. Yang pertama akan muncul layar seperti ini, kemudian kita klik pada bagian ujung, lalu kita pilih Graphic Analysis of Chloride. Kemudian kita klik OK. Jadi akan muncul seperti ini. Jadi ini adalah introduction. Jadi introduction ini adalah pengetahuan awal yang harus kita ketahui sebelum kita melakukan praktikum. Kemudian kita akan masuk pada bagian prosedur. Jadi bagian prosedur ini terdiri atas step by step yang harus kita lakukan dalam melakukan praktikum secara virtual ini. Yang pertama, kita diminta untuk menyiapkan gelas beker berukuran 250 ml, kemudian kita menambahkan HCl sebanyak 5 gram. Nah, caranya kita klik pada equipment, lalu kita pilih beker 250 ml. Jika sudah muncul seperti ini, kemudian kita diminta untuk menambahkan 5 gram HCl. Caranya, kita aktifkan pada gelas beker ini. Jika sudah muncul garis putus-putus, berarti gelas bekernya sudah aktif. Kemudian kita klik kanan, pilih chemicals, lalu kita cari HCl. Kemudian di sini kita tambahkan 5. Kemudian kita klik OK. Jadi sudah muncul seperti ini. Kemudian pada HCl ini kita diminta untuk menambahkan 100 ml air. Kemudian kita mengaduk larutan tersebut agar larut. Caranya, kita aktifkan pada gelas beker, lalu kita klik kanan, pilih water. Kemudian kita masukkan di sini 100 ml. Kemudian kita klik OK. Jadi di sini sudah ada perubahan ketika kita tambahkan air sebanyak 100 ml. Nah, kemudian kita diminta untuk mengaduk larutan tersebut agar larut dengan baik. Nah, caranya kita aktifkan seperti ini. Lalu kita klik stir rod. Nah, seperti ini. Jika sudah larut dengan baik, kita klik stop seperti ini. Kemudian kita diminta untuk menambahkan nitrit asid sebanyak 1 ml ke dalam HCl. Nah, caranya kita aktifkan seperti ini, lalu kita klik kanan, pilih chemicals, lalu kita pilih HNO3 ini, lalu kita masukkan di sini 1 ml. Kemudian kita klik OK. Jika sudah seperti ini, kemudian kita diminta untuk menyiapkan silinder ini seperti ini. Kemudian kita masukkan 1 molar AgNO3 berukuran 100 ml. Caranya kita aktifkan seperti ini, lalu kita klik kanan, pilih chemicals, lalu kita pilih AgNO3 1 molar ini, lalu kita masukkan di sini 100 ml. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita diminta untuk memasukkan AgNO3 ini ke dalam larutan HCl ini di dalam gelas beker ini. Caranya kita aktifkan seperti ini, kita bisa pindahkan seperti ini. Kemudian gelas ukurnya kita pindahkan ke sini. Kemudian kita aktifkan pada gelas ukur ini, lalu kita klik stir rod seperti ini. Kita menuangnya secara perlahan-lahan agar larutan tersebut larut dengan baik. Oke, kita ulang lagi. Kita aktifkan seperti ini, kita ulang lagi. Kita hentikan. Kita aktifkan lagi, kita masukkan lagi hingga terjadi endapan AgCl. Oke. Kemudian kita diminta untuk memverifikasi larutan ini apakah reaksi di dalam larutan ini sudah selesai. Caranya kita klik 2 kali pada. Jika sudah muncul seperti ini, setelah kita memverifikasi ternyata reaksinya sudah terjadi dengan benar. Lalu kita klik OK. Jika sudah muncul seperti ini, kemudian kita diminta untuk menyaring dan menimbang AgCl. Caranya kita hapus dulu. Kita klik cut. Kemudian kita siapkan Erlenmeyer. Caranya kita klik equipment, lalu kita pilih Erlenmeyer 250. Kita bisa pindahkan seperti ini. Kemudian kita diminta untuk menyaring larutan AgCl ini ke dalam Erlenmeyer. Caranya kita aktifkan Erlenmeyer, lalu kita klik butcher funnel ini. Seperti ini. Kemudian
kita bisa pindahkan ini ke atas. Seperti tadi kita bisa menuangnya. Ini kita bisa pindahkan ke samping. Seperti ini. Ini juga kita bisa kasih geser. Lalu kita aktifkan pada Erlenmeyer, lalu kita klik pouring. Kita kasih geser lagi sedikit. Kita aktifkan pada Erlenmeyer. Jika sudah selesai, kita hapus gelas beker ini. Kemudian kita siapkan lagi satu wadah untuk mengeluarkan endapan AGCL ini. Caranya kita bisa di sini saya memilih watch glass seperti ini. Kita pindahkan ke sini. Caranya kita blok. Kemudian kita pilih. Nah, jika sudah muncul seperti ini, jadi di sini ada data seperti ini, place solids into selected container. Jadi kita diminta untuk mengeluarkan padatan AGCL ini ke dalam tempat yang telah disediakan. Jadi sini kita klik OK. Jadi sini padatan AGCL sudah kita masukkan ke dalam watch glass. Sekarang kita diminta untuk menimbang massa daripada padatan AGCL. Caranya kita aktifkan pada watch glass ini, lalu kita pilih timbangan. Jadi di sini massa beratnya itu adalah 12,262 gram. Sekarang kita lihat massa daripada larutan yang ada di dalam Erlenmeyer ini. Caranya kita klik 2 kali. Ya, jika sini sudah ada, lalu kita klik OK. Jadi di sini sudah selesai. Sekarang kita masuk pada bagian observation. Jadi pada bagian observation ini kita akan mengisi data-data yang diminta. Jadi di sini kita diminta untuk menambahkan berat daripada XCL. Jadi di sini 5 gram. Kemudian berat dari AGCL itu adalah 12,262 gram. Kemudian kita diminta AgNO3-nya itu, volume dari AgNO3 tadi itu 100 ml. Kemudian di sini mol AGCL, yaitu berarti massa AGCL dibagi dengan MR dari AGCL. Jadi di sini 12,262 dibagi dengan 143,32. Sini hasilnya adalah 0,085. Kemudian diminta berat XCL di dalam sampel. Kita masukkan di sini mol AGCL itu 0,085 dikali dengan MR dari AGCL. MR dari AGCL itu adalah 35,4527. Hasilnya di sini adalah 3,033. Kemudian kita masuk dalam persen ini. Jadi di sini persen dari CL min berarti 3,033 dibagi dengan berat XCL di dalam sampel, yaitu 5, lalu dikali dengan 100%. Oke, seperti ini. Kita dapatkan hasilnya itu adalah 60,6%. Kemudian pertanyaan yang terakhir adalah kita diminta apa yang terjadi ketika AgNO3 ditambahkan ke dalam XCL. Nah, maka yang terjadi adalah terbentuk endapan sedikit demi sedikit hingga pada akhirnya AgCl memiliki berat sebesar 12,262 gram. Sekian dari saya presentasi pada bagian Gravimetric Analysis of Chloride.
Semoga apa yang saya jelaskan ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Selamat pagi, sekian dan terima kasih.